Mesti benerin banget. Ini deh. Yuk, mulai ya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, Pak Wahyu Aji. Berikut adalah presentasi kelompok kami. Kami akan menjelaskan mengenai electron backscatter diffraction. Berikut adalah anggota kami. Yang pertama adalah Bagas Wibisono, yang kedua adalah Cantigi Firda Aulia, yang ketiga ada saya sendiri, Jason Kennedy, yang terakhir ada Samuel Christopher. Dan berikut kita akan mulai dari basic principle dari EBSD atau Electron Backscatter Diffraction. Materi yang akan saya jelaskan ini saya ambil dari buku Electron Backscatter Diffraction in Material Science. Yang pertama itu sedikit overview atau latar belakang dari EBSD. Jadi EBSD ini pertama kali ditemukan oleh Kikuchi dan Nishikawa. Sebenarnya bukan EBSD-nya sendiri, tapi mereka waktu itu lagi sekedar meneliti mengenai pattern pada metode TEM. Jadi kalau di TEM itu pattern yang mereka amati adalah pattern yang tembus dari spesimen. Jadi ditaruhnya di belakang spesimen. Sedangkan waktu itu mereka coba juga taruh layar fosforus di depan spesimen. Ternyata ada beberapa elektron yang dipantulkan yang mengenai layar yang ada di depan spesimen tersebut. Nah, jadi mereka coba bahas dan ternyata pattern ini bisa digunakan untuk pengamatan yang nanti akan dijelaskan selanjutnya. Jadi bedanya itu pada TEM, pattern yang ditangkap itu adalah transmitted pattern atau pattern dari elektron yang lewat. Tapi kalau di EBSD itu pattern yang ditangkap adalah backscatter pattern. Dibilang backscatter karena dia mantul kembali gitu ke depan. Biasa disebut juga backscatter Kikuchi pattern atau BKP. Gambar di sebelah itu ada dua. Yang pertama itu ada gambar tentang BKP-nya. Jadi sampelnya itu biasa kalau di EBSD dimiringin 70 derajat 20 derajat terhadap arah elektron datang, 70 derajatnya terhadap layar penangkap. Yang sebelahnya itu adalah TKP atau di metode TEM, Transmitted Kikuchi Pattern, yang kita lihat pada yang ditangkap oleh TEM. Jadi kalau di TEM itu dia tegak lurus. Nah, apa tujuan dari BSD? Jadi kalau kita ingin coba untuk analisis mikrostruktur, pertama kita tentunya ingin mengetahui grain size dan shape. Grain size dan shape ini mungkin bisa menggunakan optical microscope di ETSA gitu ya untuk menghitung distribusi ukuran grainnya, atau kalau mau yang lebih akurat lagi bisa menggunakan OEM. Nah, selanjutnya chemical composition. Chemical composition bisa menggunakan XRD atau yang sering digunakan itu dalam SEM biasa ditaruh IDS. Kalau untuk phases-nya atau fasa yang ada itu bisa menggunakan EDS atau backscattered electron dalam SEM. Nah, sedangkan untuk grain orientation dan boundary misorientation itu tidak bisa menggunakan ketiga metode di atas tadi. Sebenarnya ada metode lain, ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa orientasi ini bisa menggunakan X-ray. Tapi metode yang lebih praktis dan alatnya lebih murah karena ini IBSD biasanya digabung sama SEM, itu menggunakan electron backscatter diffraction. Jadi karena dia alatnya lebih murah dan bisa ditaruh di SEM seperti yang tadi saya sebutkan. Makanya orang lebih suka metode ini. Nah, metodenya ini mekanismenya jadi ada incident beam. Incident beamnya ini statis, menembak ke arah spesimen yang dimiringkan, sudutnya 70 derajat biasanya. Lalu nanti ada deflection coil. Deflection coil ini dan probe forming lens ini biasanya digunakan untuk memfokuskan arah elektron ke titik yang ingin coba di-scan. Lalu nanti elektronnya akan terpantul ke arah screen.
Nah, di screen ini akan terbentuk pattern garis-garis seperti gambar di sebelah kanan itu ya. Kita bisa lihat pita-pita tersebut ada intersection-intersectionnya, dan intersection-intersection ini adalah bagian di mana elektron itu tegak lurus memantul dari titik spesimen ke screen-nya. Nah, gimana bisa backscattered pattern ini digunakan sebagai dasar untuk mengetahui orientasi kristal. Nah, jadi mereka itu mengacu pada Bragg's law. Bragg's law ini dia kayak bilang kalau misalnya elektron ditembakkan melalui dua celah sempit gitu ya, nanti ada diffraction pattern, karena elektron selain partikel juga merupakan gelombang. Nah, jadi secara singkatnya itu dan sudut orientasi kristal. Jadi misalnya kita ingin tahu apakah dia fasenya austenitik, berarti nanti kita lihat patternnya FCC seperti apa, dan orientasinya nanti juga akan ketahuan dari pattern yang terbentuk di screen-nya tadi. Oke, mungkin lanjut lagi ke advantages sama disadvantages. Cuman di sini saya menuliskannya tentang limitation-nya mungkin ya. Next. Oke, mungkin di sini dilanjutkan kembali. Di sini saya membandingkannya dengan alat yang sama-sama mendistraksikan elektron tersebut, seperti XRD dan TEM. Kalau dibandingkan dengan XRD, EBSD ini dapat memberikan resolusi spasial yang lebih baik dibandingkan XRD. Selain itu, data statistik dari EBSD ini juga lebih baik karena mencakup luas area yang lebih besar ketimbang dari XRD ini. Selain itu, dalam menentukan tekstur juga lebih baik karena EBSD dapat melakukan pengukuran langsung terhadap orientasinya. Kemudian, dalam mengkarakterisasi material yang memiliki multiphase, tidak akan terbentuk peak yang beroverlap. Dan terakhir, EBSD dapat mengukur tekstur secara mikroskopik dan makroskopik. Next. Kemudian dibandingkan dengan TEM, di sini EBSD memiliki keunggulan dapat mengkarakterisasi pada sampel yang bulk dan dapat mengkarakterisasi area yang luas serta volumenya juga. Nah, terus tidak membutuhkan tinfoil saat preparasi sampel sehingga dapat menghindari terbentuknya artefak. Kemudian untuk keterbatasannya, resolusi spatial EBSD ini masih lebih rendah dibandingkan dengan TEM. Kemudian dikarenakan akselerasi voltase yang rendah, dapat menjadi masalah saat melakukan karakterisasi pada permukaan sampel yang mengandung film oksida. Terus EBSD ini juga membutuhkan incoherent scattering, sehingga membutuhkan arus sinar yang lebih besar dibanding dengan TEM. Nah, EBSD ini juga kurang cocok untuk mengkarakterisasi material yang sensitif terhadap sinar elektron. Next. Nah, selanjutnya ini adalah recent development dari EBSD itu sendiri. Terus di sini ada selanjutnya adalah development dari EBSD itu sendiri. Next. Di sini diambil dari penelitian dari Marshall, yaitu EBSD Spatial Resolution of the Time Stick Test Detector in a Field Free Geometry. Nah,
dalam EBSD standar, geometrinya itu kan miring sesuai sudutnya yang sudah ditentukan. Nah, mereka ini misalnya itu geometrinya itu sisi, jadi dia datar. Di sini EBSD-nya dengan satu horizontal, menurut penelitian mereka itu memungkinkan pergerakan spesimen yang lebih aman untuk pengumpulan data area spesimen yang besar dan meningkatkan resolusi spasial longitudinal. Karena proses EBSD kan menggunakan indirect convection. Nah, di sini itu dia akan menyebabkan absorpsi dan efek hamburan yang mengurangi sinyal yang tersedia dan menyebabkan hilangnya resolusi spasial intrinsik. Nah, perkembangan terkini ini berfokus pada penggunaan vektor deteksi elektron langsung atau direct dengan menggunakan backspin active pixel sensor. Nah, yang digunakan ini sensor type, yaitu menawarkan peningkatan fungsionalitas dengan 3 mode operasi untuk memproses deteksian elektron itu sendiri, yaitu modenya itu adalah real time, instant time scale, dan deposisi energi, dan perhitungan pixel independen. Nah, di sini adalah perkembangan EBSD dari perusahaan Bruker. Dia ini membuat perangkat keras dan perangkat lunak EBSD. Nah, yang saya ambil ini adalah kepala dari detektornya itu sendiri. Nah, kepala detektor Optimus 2 ini meningkatkan pemetaan orientasi kristal pada sampel transparan elektron dengan resolusi spasial yang lebih tinggi, hingga 1,5 nanometer dengan mengoptimalkan fokus sinar dan pengaturan astigmatisme dalam SEM. Nah, Optimus 2 ini dia lebih ke bahan nano dan struktur nanonya. Keuntungan dari kepala detektor Optimus 2 ini yaitu kemampuan analisisnya baru untuk eksperimen in situ, lalu kualitas data dan integritas data yang unggul. Kemudian pengalaman penggunanya lebih baik dan memungkinkan perolehan data orientasi dalam model lensa imersi bersolusi tinggi dalam SEM-nya itu sendiri. Nah, dia ini fungsinya itu mengoreksi distorsi pola yang disebabkan oleh medan magnet yang kuat pada lensa imersi. Next. Baik, saya akan melanjutkan untuk bagian case study. Boleh next. Jadi untuk case study kali ini EBSD digunakan untuk menganalisis crack pada sebuah sampel nikel. Nah, jadi pada intinya, jadi EBSD ini digunakan untuk mengukur orientasi kisi dengan untuk menganalisis statistik distribusi orientasi kristalografi pada bahan polikristalin. Next. Nah, berikut adalah gambar menggunakan OIM atau Orientation Imaging Microscopy untuk nge-scan salah satu crack pada sampel. Dari hasil scan terlihat ada 3,26 juta titik yang dikumpulkan pada kisi heksagonal dengan step size sebesar 0,25 mikrometer. Sampel menunjukkan jumlah twin boundaries yang tinggi. Dari asumsi awal penelitian, diketahui bahwa twin boundaries akan tahan terhadap retak. Jadi dalam proses mengklik pasangan titik secara manual, terlihat bahwa retakan menyebar baik di sepanjang batas butir, di batas antar butir atau intergranular maupun melalui butir atau transgranular. Retakan itu tidak menunjukkan keengganan untuk menyebar di sepanjang twin boundaries. Next. Nah, kemudian distribusi sudut misorientasi yang dihitung untuk masing-masing pasangan titik akan menunjukkan dua puncak yang dapat dilihat pada gambar 2A. Yang sebelah kiri pada gambar 2A dikaitkan dengan retakan transgranular yang mendekati misorientasi 0 derajat. Yang ada di sebelah kanan, yang puncak di sebelah kanan, dikaitkan dengan primary recrystallization twins. Rotasi 60 derajat sekitar 111 plane. Terus dilakukan perhitungan MDF atau Misorientation Distribution Function dan menghasilkan informasi bahwa
terlihat puncak yang kuat pada derajat 60 pada 111 plane. Next. Nah, untuk analisis slip traces pada butiran yang berdekatan dengan retakan menunjukkan bahwa retakan ingin mengikuti bidang 111 yang dapat dilihat pada gambar 3. Kecenderungan retakan untuk mengikuti bidang 111 menjelaskan mengapa retakan sering mengikuti twin boundaries pada material ini. Di beberapa butir, jalur retakan sangat bergerigi seperti yang ditunjukkan pada gambar 4. Hampir seolah-olah retakan adalah seperti pejalan kaki yang mencoba mendaki bukit curam melalui serangkaian punggungan. Diasumsikan jalur bergerigi meminimalkan energi yang dibutuhkan untuk menyebarkan jalur dalam arah yang umumnya normal terhadap sumbu tarik, yaitu horizontal, karena retakan berinteraksi dengan keadaan tegangan lokal. Pada beberapa butir retakan tidak tampak mengikuti bidang 111 dan tidak bergerigi. Next. Boleh di next. Oke. Pada gambar kelima merupakan KAM atau Kernel Average Misorientation yang memberikan indikasi kerapatan di lokasi dalam struktur mikro. Contoh pada resolusi yang tinggi dapat dilihat pada gambar 5 tersebut. Area dengan nilai KM yang tinggi tampaknya terkait dengan perubahan arah. Meskipun mungkin saja kerapatan diskolasi menumpuk memaksa perubahan arah jalur retakan. Mungkin juga bahwa retakan menghadapi hambatan lain yang memaksa perubahan arah, karena kerapatan dislokasi yang lebih tinggi diasosiasikan dengan dislokasi di belakang retakan setelah perubahan arah. Jadi sekian untuk case study-nya, dan sekian juga untuk presentasi kelompok kami. Bila ada kekurangan dari yang kami presentasikan, mohon dimaafkan, dan terima kasih atas perhatiannya kepada Pak Wayu Haji. Dan terima kasih teman-teman sudah ikut serta dalam presentasi ini.